Perkenalkan, nama saya KD Agus Deni Fratista, siswa Prajabatan PT PLN Persero Angkatan 70, dengan nomor tes 161533335, unit OJT PT PLN Persero UL3 Mamuju, dengan okupasi jabatan Junior Engineering Pemeliharaan Gardu Induk. Beberapa hari sebelum pekerjaan, dilakukan survei ke lokasi pekerjaan dan dilakukan job safety analysis untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko dalam pekerjaan, dan diharapkan semua dapat dikendalikan. Dalam melaksanakan pekerjaan, maka perlu dibuat working permit atau sering disebut dengan WP sebagai bentuk izin bahwa pekerjaan telah disetujui untuk dapat dilaksanakan. Selain WP, juga perlu dibuat surat perintah tugas yang memuat personil yang akan terlibat di dalamnya. Ketika hari H pekerjaan, hal pertama yang dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan pekerjaan, meliputi alat kerja, alat K3, dan alat bantu. Setelah manuver dilakukan, pengawas K3 mengarahkan untuk memasang safety line untuk membatasi daerah pekerjaan. Selanjutnya, dilakukan briefing terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan. Briefing dibuka oleh manajer UL3 sebagai penanggung jawab pekerjaan yang berkenan menghadiri pekerjaan, diikuti oleh pengawas K3, pengawas manuver, dan diakhiri oleh pengawas pekerjaan. Briefing diselingi dengan yel-yel untuk membakar semangat. Sebelum memulai pekerjaan, maka penting untuk mengenakan alat pelindung diri yang lengkap, mulai dari wear pack, sepatu safety, helm safety, full body harness, kacamata UV, masker, dan sarung tangan. Tidak lupa siswa OJT membawa name tag sebagai pengenal diri. Kemudian dilakukan pemasangan grounding lokal untuk memastikan tidak ada tegangan induksi yang dapat membahayakan personil saat bekerja. Pengujian pertama yang dilakukan adalah pengujian tahanan-pentanahan. Pentanahan adalah media yang menyediakan jalur untuk mengalirkan arus bocor dari MTU ke tanah. Pentanahan harus bernilai sekecil mungkin agar tidak menimbulkan tegangan sentuh yang dapat membahayakan personil. Pada pengujian digunakan alat uji earth tester dengan rangkaian sebagai berikut. Kabel hijau dipasang pada objek pentanahan. Kabel kuning dibentangkan sepanjang 5 meter dari objek pentanahan, sedangkan kabel merah dibentangkan 10 meter dari objek pentanahan. Masing-masing kabel kuning dan kabel merah ditancapkan ke tanah menggunakan semak yang disediakan pada alat uji. Standar pentanahan MTU berdasarkan SKD 520 adalah kurang dari 1 ohm. Pengujian kedua yang dilakukan adalah pengujian tahanan isolasi. Pengujian tahanan isolasi atau Insulation Resistance Test dilakukan untuk mengetahui kondisi isolasi suatu peralatan listrik untuk keamanan pengoperasian alat selanjutnya. Adapun rangkaian pengujiannya adalah sebagai berikut. Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat uji Insulation Tester merek Hyoki. Standar tahanan isolasi MTU adalah 1 MΩ untuk 1 kV. Pengujian ketiga adalah pengujian tahanan kontak PMT. Pengujian ini bertujuan mengukur nilai tahanan yang ditimbulkan pada pertemuan dua plat pada kontak PMT. Semakin kecil nilai tahanan kontak, maka semakin bagus. Alat ukur tahanan kontak yang digunakan adalah CBA 100 yang memiliki fitur mikroohmmeter, yang terdiri dari sumber arus dan alat ukur tegangan atau drop tegangan pada objek yang akan diukur. Berikut adalah gambar rangkaiannya. Standar dalam pengujian tahanan kontak PMT adalah di bawah 50 mikroohm. Pengujian keempat adalah Circuit Breaker Analyzer atau uji keserempakan PMT.
Tujuan dari pengujian keserempakan PMT adalah mengetahui waktu kerja PMT secara individu, serta untuk mengetahui keserempakan PMT pada saat menutup maupun membuka. Alat uji yang digunakan pada pengujian ini adalah CBA100 dengan kabel trigger terpasang pada terminal trap dan close PMT, sedangkan kabel kontak dipasang pada sisi atas dan sisi bawah PMT di setiap fasanya. Berikut adalah gambar rangkaiannya. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan tegangan positif pada rangkaian tripping dan closing PMT melalui kabel trigger. Standar pengujian keserempakan PMT adalah perbedaan waktu open maupun close adalah di bawah 10 milisecond. Berikut adalah hasil uji untuk waktu close dan open. Pengujian ke-6 adalah pengujian CTA atau Current Transformer Analyzer. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi parameter-parameter CT, apakah dalam keadaan baik atau sebaliknya. Alat uji yang digunakan pada pengujian kali ini adalah Omicron CT Analyzer. Adapun parameter yang diuji adalah seperti rasio, kelas, Barden, dan Vecni. Dalam pengujian kali ini, dilakukan pada CT incoming dikarenakan tidak memungkinkan untuk melakukan pengujian pada CT 150 kV karena cuaca yang sedang hujan. Untuk dapat melakukan pengujian CT Analyzer, kita harus memasukkan beberapa data pada alat uji. Sebagai contoh, kita harus memasukkan data lokasi tempat kita melakukan pengujian, standar pengujian, dan hal-hal esensi pada nameplate seperti serial number, tipe, dan merek CT. Adapun kemudian, hasil uji yang didapatkan dibandingkan dengan data nameplate. Berikut adalah data hasil pengujian. Pengujian ke-6 adalah pengujian indeks polarisasi trafo. Tujuan dari pengujian indeks polarisasi adalah untuk memastikan peralatan tersebut layak dioperasikan atau bahkan dilakukan overvoltage test. Adapun pengujian indeks polarisasi dilakukan pada kumparan primer terhadap sekunder, sekunder terhadap tersier, primer terhadap tersier, primer terhadap ground, sekunder terhadap ground, dan tersier terhadap ground. Adapun pada pengujian ini akan digunakan alat uji insulation tester merek Hioki. Pengujian berkelanjutan dilakukan selama 10 menit. Rasio pembacaan 10 menit dibandingkan dengan pembacaan 1 menit dikenal dengan indeks polarisasi. Jika indeks polarisasi atau IP terlalu rendah, ini mengindikasikan bahwa isolasi telah terkontaminasi. Standar pengujian indeks polarisasi berdasarkan SKD 520 berkisar di nilai 1,25 sampai 2,0 dengan kategori baik. Pengujian ke-7 adalah pengujian tangan delta kumparan trafo. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan kondisi isolasi kumparan dalam keadaan baik. Pengujian ini membandingkan arus resistif terhadap arus kapasitif yang mengalir pada objek uji. Alat uji yang digunakan pada pengujian tangan delta kumparan trafo adalah CPC 100 yang dikombinasikan dengan CPTD1, yang kemudian dioperasikan menggunakan alat bantu berupa laptop yang telah terinstall software Primary Test Manager. Adapun rangkaian pengujiannya adalah sebagai berikut. Pengujian tangan delta kumparan trafo dilakukan pada kumparan primer terhadap sekunder, sekunder terhadap tersier, primer terhadap ground, sekunder terhadap ground, dan tersier terhadap ground. Standar yang digunakan untuk pengujian tangan delta kumparan trafo berdasarkan SKD 520 adalah maksimum 1% untuk trafo operasi dengan kategori baik. Berikut adalah hasil ujinya. Pengujian ke-8 adalah pengujian RDC transformator. Pengujian tahanan DC dimaksudkan untuk mengukur nilai resistif R dari belitan, dan pengukuran ini hanya dapat dilakukan dengan memberikan arus DC pada belitan. Oleh karena itu, pengujian ini disebut dengan pengujian tahanan DC. Pengujian tahanan DC dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari koneksi-koneksi yang ada di belitan dan memperkirakan apabila ada kemungkinan hubung singkat atau resistansi tinggi pada koneksi di belitan. Alat uji yang digunakan untuk mengukur tahanan DC ini adalah menggunakan CPC 100 yang memiliki fungsi mikroometer. Berikut adalah gambar rangkaiannya. Untuk mengoperasikan alat uji, maka digunakan alat bantu berupa laptop
dengan software Primary Test Manager yang telah terinstall sebelumnya. Untuk analisa hasil pengujian, dilakukan dengan melihat maksimal deviasi, yakni sebesar 2-3% terhadap nilai pengukuran RDC fase lain atau dengan hasil pengujian sebelumnya. Pengujian ke-9 adalah uji fungsi relay mekanik pada transformator, meliputi relay sudden pressure, relay Buchholz, relay Johnson, dan relay temperatur. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa relay mekanik pada transformator dalam keadaan baik. Pengujian dilakukan dengan menekan atau menarik tos uji yang disediakan pada relay. Dalam pengujian dibutuhkan satu personel di ruang kontrol untuk memastikan keadaan saat kita menekan atau menarik tuas. Pengujian ke-10 adalah pengujian tegangan relay mekanik trafo. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan kualitas suplai pada rangkaian relay mekanik trafo, meliputi relay sudden pressure, relay Buchholz, relay Johnson, dan relay temperatur. Pengujian dilakukan dengan menggunakan avometer dengan mode VDC. Pengujian dilakukan pada positive ground, negative ground, dan positif negatif. Nilai pengukuran harus menunjukkan nilai tegangan sesuai dengan rating peralatan, dengan toleransi plus-minus 5%. Pengujian terakhir adalah pengujian breakdown voltage minyak trafo. Pengujian ini bertujuan untuk menguji ketahanan minyak trafo dalam menahan tegangan saat beroperasi. Pengujian dilakukan dengan alat uji BDV merek Baur. Sebelum pengujian, alat uji dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu, dilakukan kalibrasi jarak elektroda dengan menggunakan plat yang telah disediakan pada alat uji. Sebelum mengambil sampel minyak, maka cawan uji harus dibilas terlebih dahulu menggunakan minyak trafo. Setelah dibilas, maka akan diambil sampel minyak dengan mengusahakan tidak ada gelembung saat pengambilan. Pengaduk magnetik dimasukkan ke cawan uji untuk mengaduk sampel minyak. Setelah itu, penutup alat uji ditutup. Kemudian, grounding dan suplai pada alat uji dihubungkan. Setelah itu, alat uji dinyalakan dan melakukan setting pengujian beserta standar pengujian yang akan dipilih. Setelah kita start alat uji, maka alat uji akan mengaduk minyak terlebih dahulu menggunakan pengaduk magnetik. Baru setelah itu, alat uji akan menginjeksikan tegangan secara bertahap pada minyak trafo. Setelah alat uji selesai menguji, maka hasil uji akan dicetak inbuilt pada alat uji. Standar pengujian BDV pada minyak trafo untuk trafo operasi adalah lebih dari 60 kV untuk kategori baik. Setelah semua pekerjaan selesai dilaksanakan, maka terakhir akan dilaksanakan evaluasi pekerjaan sekaligus merapikan peralatan. Setelah semua data hasil pemeliharaan terkumpul, maka kemudian data tersebut akan dibandingkan dengan standar SKDIR 520 untuk menentukan bagaimana kondisi peralatan tersebut. Seluruh data hasil pemeliharaan yang telah dikumpulkan kemudian dituangkan ke dalam sebuah laporan teknik hasil pemeliharaan yang dibuat sesuai dengan standar perusahaan PT PLN Persero. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.